2024 Kota Bekasi bergema. Terima kasih kepada Pemuda Bang Khalid yang telah memberikan informasi yang begitu membakar buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bang Akil selaku Sekbid Kepemudaan Kota Bekasi. Mohon maju ke depan Bang Akil. Juga ada Bang Syafiq, Ketua RSI Kota Bekasi. Silakan Bang, di sebelah kiri sudah disiapkan tempat yang adem. Berikutnya ini acara inti kita, yaitu adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh langsung Ketua Pemudaan DPP PKS Kota Bekasi, Bang Dr. Gamal Aldinsah. DPP kan? DPP Indonesia ya? Mohon maaf, ini Bang Dr. adalah Ketua Pemudaan DPP PKS. Langsung Bang Dr. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh melukilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi barazil hadar ala muslimin. Syukur tidak tara yang disampaikan kepada Allah yang memberikan kita usia muda, kapasitas, kompetensi, kelincahan sehingga kita terus bisa menghasilkan karya dan kontribusi dengan optimal. Dan salam hormat saya buat rekan-rekan semua, Ketua Fraks yang kami muliakan, banggakan dan hormati, dan Bang Kamil Saiku ya. Ini sebenarnya kalau disingkat PKS Pak Kamil Saiku. Jadi barang. Bang Kamil Saiku. Lalu Mas Adeni ya, sahabat saya, insya Allah sekali termasuk menginspirasi kita di bidang sosiopreneur. Pemuda pelopor kalau salah begini. Perlu banyak kader-kader seperti Bang Lain. Dan Mas Khalid tadi luar biasa, saya terinspirasi itu saya 2 tahun lalu seperti beliau itu orasi. Saya ingat betul waktu lihat beliau itu saya persis tuh ya, maksud semangat ideologi, idealisme dan sebagainya ya. Ada ide gagasan yang benar-benar tercapaikan dalam apa yang Mas Khalid sampaikan tadi. Dan Mas Khalid ini masya Allah sekali ya. Saya kalau bicara kepimpinan itu, kalau harus kita punya anggota dewan DPR RI seperti beliau satu. Jadi serius, ini saya bukan jelas kok. Kalau saya rapat sama Mas Khalid ini, analisisnya itu dalam banget, tajam gitu. Otak kirinya kuat. Dan hari ini saya senang dia udah ganti kostum. Jadi saya kalau ke PKS tuh, waktu masuk PKS saya lihat pakai batik semua, celana, ya. Ini partai anak muda atau gimana gitu? Ya, saya harus tahu itu kawasan ya. Besok ganti celana jeans gitu kan ya. Santai ya, santai relax. Hari ini mungkin saya mau berbagi beberapa poin yang praktikal ya buat teman-teman semua, menurut saya penting ya. Pertama adalah soal terkait dengan gimana kita punya bargaining politik sebagai anak muda di kemudian hari. Apa sih yang perlu kita siapkan gitu, sehingga kita punya daya tawar. Kalau teman-teman punya bargaining politik, itu ke depan akan lebih powerful dalam konteks menghadirkan perubahan. Ini saya bukan karena saya sudah masuk PKS saya cerita ya, tapi ini saya mau kasih hikmah, nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya. Jadi sebelum masuk ke PKS itu kenyang ditawarin partai. Jadi bahkan ada satu posisi itu sebelum masuk PKS saya tawari Bendung, udah ramu partai, nggak maksud gantikan. Ada untuk pertama Bendung begitu. Ditawarin juga di jubir di partai lain pernah dan lain sebagainya. Tapi memang satu poin yang saya tekankan ke teman-teman adalah at the end ya, kita itu harus learn and grow, sehingga kita itu punya daya tawar, kita punya bargaining politik yang kuat. Nah sekarang apa sih bargaining politik? Karena anak muda ini jangan sampai kita, saya mau katakan nobody is going to believe in you until you are already done. Jadi sebelum saya dapat penghargaan dunia ya, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif gitu. Jadi orang butuhkan apa? Bukti. Satu terang lebih baik daripada 1000 ucapan. Dan karya kita.
itu berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi kita. Jadi kalau bicara soal tadi bargaining politik ya, ataupun apapun itu nanti yang teman-teman mau achieve di kemudian hari, my first advice for all of you in here itu adalah fokus, learn and grow. Apa yang perlu kita bangun? Satu, kompetensi. Ya, kita harus punya value proposisi yang kuat dalam kancah perpolitikan. Saya mau tarik di dalam sebelum masuk ke sana. Kenapa itu penting? Karena ini walaupun terdengar tidak menyenangkan ya. Ini penelitian di India, 100% anggota Dewan DPR-nya ya, legislatif pusat di bawah 30 tahun itu semuanya Princeling. Jadi ada namanya tapling ya, ada dan lain sebagainya. Cuman susah buat kita itu bisa memenangkan kontestasi politik ya, anak-anak muda. Survei dari Perludem, kalau mau masuk DPRD kota butuh 500 juta sampai 1 M. Provinsi 1 sampai 2 M. DPR RI 1 sampai 4 M. Wali kota bupati 5 sampai 20 miliar. Gubernur 30 sampai 30 miliar sampai 100 miliar. Presiden 5 sampai 20 T. Terus belum lagi kalau anak muda baru lulus kuliah, gaji 2 kali UMR. Dan misalkan kita cicilan belum lunas lagi. Sedih. Pulang tuh tiba-tiba disuruh maju gitu kan. Jadi kita berani nekat, tapi kalkulasi politik itu kan bab yang berbeda. Saya bisa cerita ini karena 2019 saya maju bakal calon wali kota Surabaya. Ini nggak apa, saya cerita aja, jarang saya cerita detailnya. Dikumpulin sama pengusaha di Surabaya. Ayo Dokter Gamal maju gitu kan. Bulan Desember selesai Pilpres ya. Masih wah pede banget ini kita kan. Follower banyak ya kan, terus apa? Ya duit ada dikit-dikit aja buat perang gitu. Terus di Surabaya 2,5 juta penduduk. Saya rapat sama tim konsul ke mentor-mentor politik. Saya datang ke KMS, ke Pak Zulhas, ke Bang Sandi. Set diskus sama tim. Waktu itu belum kenal Mas Khalid. Kalau sudah kenal pasti saya ke Mas Khalid duluan tuh. Tapi belum tahu sehebat itu analisisnya. Tapi dibutuhkan buat itu. Oh, iya. Akhirnya perang, wah berat banget, jujur aja saya rumah di Malang, kayak gini, saya orang Arema. Saya nulis buku saya tentang Arema. Terus saya maju di kota Surabaya yang itu basisnya bonek, Persebaya, nekat ya dia mikir. Tapi itu anak muda, saya bilang 2 tahun lalu saya seperti Mas Soleh. Saya bilang. Terus saya waktu itu lagi bulan Desember, padahal lagi ini ya, perusahaan lagi asik-asiknya gitu kan, yayasan lagi asik-asiknya, terus ada peluang di Surabaya. Cuman ada kalkulasi politik waktu itu saya gitu. Kalau saya tunggu di Malang dan sebagainya, Texan dan sebagainya, akhirnya istiharoh saya. Saya nggak flight dari Aceh ke Surabaya, kok hati mantep gitu. Terlepas dari akhirnya gagal ya waktu itu. Tapi saya punya satu prinsip ya. What if ya, bagaimana jika kegagalan itu adalah satu-satunya jalan yang kita harus lalui untuk mencapai titik terbaik dalam kehidupan kita. Saya ingat banget dulu pernah waktu kuliah suka karya tulis kan, saya ke Udayana kalah, tapi setelah itu dapat 12 penghargaan ilmiah di kampus. Terus pernah juga California University di Amerika, ada satu program pendanaan besar. Kalah di sana, itu seleksinya panjang. Dari Indonesia ya saya ke Thailand, menang di Thailand saya ke Kamboja. Dari Kamboja saya ke California University. Di sana saya menang People Choice Award, dipilih di voting menang, tapi sama juri dari kasih menang. Kalah ibaratnya, dapatlah penghargaan, dapat pendanaan tapi bukan yang paling top gitu. Tapi kekalahan itu ternyata akhirnya waktu itu saya ingat banget ya, saya cuma mengunjungi Google, Facebook, kembali ke hotel, terus akhirnya 2 hari itu 3 hari saya itu di hotel kayak gitu. Jauh-jauh ke Amerika masih karena lagi celebrating the failure, menikmati kekalahan dan semangat lagi tinggi-tingginya gitu. Akhirnya waktu dapat banyak dukungan di Jerman ya, lalu di Jepang, Takei dan lain sebagainya. Nah, saya mau kembali ke poin pertama kita. Apa terus yang perlu kita siapkan anak muda? Satu, mentalitas kita nih. Jadi, mau tahu cara instannya sukses berhasil? No? Nggak ada. Jadi harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazatu ila ba'da. Dia ada kenikmatan tanpa kepayahan. Ya, jadi kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan tujuannya buatnya kapal. Jadi kalau kamu mau nyaman, kamu nggak akan tumbuh. Kalau kamu mau tumbuh, kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan. Dulu saya ingat waktu di Surabaya itu, saya bayangin dari berangkat dari rumah saya jam 2 itu.
Saya kampanye dari rumah jam 2:30, jam 2 saya berangkat ke Surabaya mulai subuh ya. Ini sekarang sama nih 3 hari di Jakarta ya. Tadi pagi saya fly ke sini Bos Amil. Sampai ke atas, pesawatnya kembali ke Surabaya gitu. Pesawatnya balik lagi ke Surabaya. Saya udah janji sama Mas Kamil kan, ada rapat BPP udah. Berangkat lagi ya. Terus besok pagi subuh saya harus balik ke Malang karena ada 2 agenda di sana yang saya sudah janji. Senin pagi saya rapat lagi di Jakarta. Saya mikir kok mau-maunya saya gitu kan. Iya kan? Nah itu kenapa? Ini yang mau saya sampaikan kedua. Pernah nggak kita mau habis-habisan buat sesuatu? Karena kita punya why. Saya yakin nggak ada orang malas. Kalau kita lagi malas misal di DPP, di DPD, di DPW ya atau di apa yang kita kerjain itu karena kita belum menemukan why yang tepat. Kalau kita sudah mau nih sesuatu, kamu mau jadi caleg, mau menang di kursi, habis-habisan. Iya. Oh. Jadi itu why. Jadi nggak ada orang malas, yang ada dia belum menemukan why. Kalau kamu sudah ketemu why, oh powerful sudah. Sampai jam 1 malam kita masih perang. Iya, dulu gitu saya ingat banget. Pilpres sama, jadi orang lihat enaknya di TV. Tadi abang cerita, mau Jerman di TV, nggak tahu orang. Jam 8 lagi di kantor rapat, morning energizing sama tim, ya kan? Gitu apa tim berangkat. Aduh kalau ceritain saya roadshow ke banyak kota bahasa Inggris. Tapi at the end ya itu, selagi muda, ini nasihat saya kedua. Tempat diri dengan tugas pekerjaan berat. Tempat terus tanpa henti. Kadang kau akan terpukul, terpuruk, telak dan menyakitkan. Tapi berjalannya waktu, kau akan menyadari bahwa semua yang kau lalui itu membuatmu matang, kokoh, tenang, tangguh, membuatmu melompat jauh lebih tinggi, lebih dari yang kau dan orang-orang bayangkan. Jadi, I want to say to all of you in here. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman. I love you dong. Jadi ada harga yang mahal yang harus kita bayar dari sebuah diri besar gitu. Terus yang ketiga, nah ini yang lebih sekarang perlu kita lihat. Apa sih determinan politik itu? Kalau kita masuk ke faktor yang realistis, determinan politik itu apa? Satu, jelas tadi ya kita udah bicara. Menurut saya kapasitas kompetensi itu penting. Kenapa? Karena popularitas tanpa kapasitas itu hanya merendahkan martabat. Ya, berapa banyak orang dibully netizen dengan sangat memalukan sekali kan? Ya, yang pertama kompetensi. Jadi cari tempat terbaik yang teman-teman bisa. Tahun ini bisa usia sudah berapa? Nggak masalah, kejar terus. Sudah S2, S1, mau ambil S2 ambil. Kalau perlu terbaik yang sesuai kemampuan kita, karena itu meningkatkan value kita nanti di kemudian hari. Sehingga you will be the best option for all party, the best and the brightest sunset doctor of Indonesia. Kedua, teman-teman bangun karya, ini penting. Portofolio, karena itu kartu nama terbaik yang teman-teman miliki. Waktu saya masuk partai, orang pertanyaan semua tanya, nanti kalau masuk partai, gimana kerjaannya, ya, gimana bisnisnya, gimana organisasinya. Dan saya buktikan ini, saya benar-benar mau membuktikan memang. Walaupun ketika saya bahkan pernah debat di TV mengkritik pemerintah ya, besoknya ngisi di Kementerian Keuangan, ya. Saya masih support banyak bisnis running seperti biasa. Kuncinya apa sih? Nah ini, portofolio, karya. Ya. Jadi karya nyata itu penting. Terserah mau di bidang teknologi boleh, aplikasi digital, community development, entrepreneur, sosial, content creation dan apapun, tapi buat sesuatu yang nyata. Di situ teman-teman akan mampu satu bisa belajar mengejawantahkan ilmu ya. Karena ada sahabat kita dari PKB, saya mengutip kalimatnya Gus Dur. Gus Dur itu pernah bilang apa? Saya dari GPI. Jadi Gus Dur itu pernah mengatakan, kalau orang Eropa ke bulan pakai roket, kita orang Indonesia ke bulan pakai itu bukan hasil penelitian. Jadi saat kamu punya karya, itu menunjukkan kapasitas kompetensi kita. Orang bisa ngukur kok kemampuan kita lewat karya yang kita hasilkan. People can track everything. Apa yang kita ucapkan, it's very simple. Orang datang ke rumah kita, orang datang ke kantor kita, orang ketemu sama tim kita, they can imagine what happened with you. What is the real life ya? You should be the real man with the real power, ya, to make a real change in community. Yang ketiga, change sesuatu ya, buat prestasi. Dan yang keempat yang nggak kalah penting buat teman-teman adalah pengakuan publik. Walaupun yang banyak yang bilang katanya follower lebih berharga dibandingkan ijazah katanya. I don't think so. Ya, saya yang paling banyak followernya di ruangan ini kayaknya. Ya, but I believe ya, saya nggak bisa bangun perubahan nyata dengan media sosial ya. Iya, kita nggak bisa. You should be the real man
with the real power to make a real change. So the keyword, what's the next keyword ya? Don't try to impress people. Gak usah sibuk buat orang impresif sama kita, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Mungkin orang kamu impresif, tapi apakah kamu berdampak? Mungkin karena sudah waktu masuk azan ya, saya kasih pesan terakhir ke teman-teman semua. Jadi ya, dalam diskusi kali ini kita di PKS itu benar-benar berharap banyak dari teman-teman semua. Ini dari lubuk hati paling dalam teman-teman ya. Saya tahu partai lain itu punya uang lebih daripada yang kita punya. Partai lain itu punya media lebih daripada yang kita punya. Partai lain punya lembaga survei, kekuasaan lebih daripada yang kita punya. Tapi yakinlah, selama kita terus bekerja keras dan kita sempurnakan niat, maka kemenangan hanya masalah waktu. Dan saya perhatikan kepada kawan-kawan semua ya. Ini Bang Kamil. Bang Kamil. Jadi barang. Iya, jadi saya mau sampaikan nih, dari tadi kita bicara soal kerja keras. Jangan pikir bekerja keras, tapi juga jangan memberhalakan ikhtiar. Betapa banyak orang-orang senior politik kita yang diangkat ke tempat setinggi-tingginya lalu Allah jatuhkan ke tempat serendah-rendahnya. Kita masuk dunia penuh ranjau sekarang ini kan. Iya, salah sedikit ya kan. So my last advice dan ini dari hati paling dalam, dan saya sangat yakin dengan sepenuhnya dengan hal ini. Saya dulu nggak habis pikir tiba-tiba dikasih penghargaan Pangeran Charles, bener nggak kebayang. Saya masih kuliah, bener kantor itu masih kalau saya cerita dengan berbagai keterbatasan ya. Bahkan berangkat ke Inggris itu duit pas-pasan. Harus saingan sama 500 best perusahaan. Seleksi 14 besar saya menang 7 besar. Itu saya harus saingan sama Indo Meksiko, perusahaan besar di Meksiko, dan lain sebagainya. Sampai saya bahkan banyak hal tiba-tiba berbagai opportunity lah. Saya bahkan ketika saya jalan cerita ya, waktu saya jadi jubir Pilpres itu saya nonton TV. Saya lihat Mas Faldo di TV waktu itu. Ya Allah, senang ya Faldo bisa berjuang untuk ideologi yang kayak gini. Seminggu kemudian tiba-tiba Allah kasih saya kesempatan gitu. Saya dulu dan banyak hal ya. Jadi saya mau sampaikan ke teman-teman, Allahu latifun bi ibadihi. Allah itu malu kepada hamba-hamba. Jadi Allah itu malu kepada hamba-hambanya. Iya. Jadi kalau kita lakukan semuanya karena Allah ya, dia karena biarkan semua yang kita lakukan terjemahkan dalam dua kata untuk Allah. Kalau kita lillahi ta'ala, maka saya yakin Allah akan menolong kita dengan cara yang begitu indah, tidak pernah kita bayangkan. Barang siapa menjadikan Allah keterpesonaannya, maka dia akan mempesona bagi semua mata. Dan orang yang percaya diri bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersama. Yang terakhir saya mau kasih keyakinan ke teman-teman. Kenapa kita gabung ke PKS? Karena ketika kita memilih sebuah pemikiran, kita memilih sebuah kelompok, golongan, karena kita yakin bahwa dia akan membawa kehidupan banyak orang lebih baik. So why did all of you in here ya choose this party? Apa yang membuat partai ini spesial? Partai ini bukan dilahirkan oleh anak jenderal atau penguasa, tapi oleh orang-orang sederhana yang yakin kalau mereka mengubah manusia. Partai itu bukan dibesarkan dan dilahirkan dari dana para cukup, tapi dilahirkan dari sudukuna juyukuna ya. Iuran ya, yang diambil dari harta keluarga mereka yang sedikit. Di partai ini diajarkan untuk mengorbankan waktu dan uang. Dan partai ini bukan dibesarkan oleh penguasaan media, tapi dibesarkan oleh pertemuan tekanan yang dilakukan lebih dari 20 tahun. That's make this party work. Okay. Terakhir kawan semua, keberhasilan kemenangan itu manja. Harus kita rebut dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Ini era kita, ini momentum kita, saatnya kita rebut kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mado masih ada waktu untuk pindah ke PKS. Ayo, langsung mau dong pindah ke PKS. Oke, terima kasih banyak kepada keluarga kita, Bang Dr. Kamal Adin Said. Masih ada waktu diskusi ya?
Sholat maghrib. Oke, sebelum kita pindah ke tempat sholat, kita foto-foto dulu. Oh iya. Oke. Jadi kita di depan berdiri, ini tetap duduk tapi ngadepnya ke sana. Jadi kita ambil foto dari sana. Umas mana tadi Umas? Dari foto mana? Ini kita berdiri, dia tetap duduk tapi ngadepnya ke sana. Sekali lagi 2024 Bekasi. Oke, kamera action. Saya Dr. Gamal Arif Said mengajak kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you.